Sunda. Petualangan mencari taman bekas kerajaan. Kali ini kami menunjukkan kepada kalian yang menyaksikan tayangan ini mengenai tempat bersejarah yang sempat dilupakan, di mana taman yang kononnya bekas kerajaan yang menantang Prabu Siliwangi di eranya, yang dipimpin oleh Sang Ratu Siluman. Selain itu, di sini juga ada peninggalan di era penjajahan Jepang. Terdapat sebuah markas untuk persembunyian dari serangan para Belanda. Penasaran? Simak video ini ya. Ujung Aspal. Itulah sebutan untuk tempat wisata di Purwakarta. Ya, seperti biasa kami masih di Purwakarta, sebuah wilayah yang tidak pernah orang mengetahuinya asal-usul sejarahnya. Dari jejak kaki, batu kerbau, batu berdarah, hingga taman bekas kerajaan. Tidak ada yang mau meneliti jejak peninggalan tersebut. Padahal banyak orang yang penasaran, di manakah letak kerajaan Pajajaran? Apakah Sangkuriang hanyalah sebuah legenda? Apakah Gunung Sunda hanya sebatas gunung saja? Masih misteri dan tidak ada yang mau memecahkan sejarah tersebut. Justru dianggap mustahil Purwakarta tidak memiliki sejarah yang berhubungan dengan era Pajajaran. Untuk ke tempat yang dituju, kalian harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki selama beberapa menit. Kalian lanjut saja ke bawah, ikuti jalan sampai menemukan sebuah gubuk atau dalam bahasa Sunda, saung. Kemudian, kalian naik aja, ada jalan ke atas atau arah lurus, baik arah jalan kalian datang dari ujung aspal maupun arah motor. Caraan ya deh, urusan yang sakitnya. Jadi alit deh. Melangkul itu mah pada teh saat aja. Tapi nang aya deui mah. Nanti. Kalian tinggal ikutin aja jalan setapak. Meskipun sekarang sayang sekali tempat ini sudah diambil alih oleh para petani sehingga keindahan alam ini tidak alami. Maksud tidak alami itu, kita kesini tidak merasakan berpetualangan ke hutan, justru malah berkunjung ke kebun petani. Jadi aneh rasanya. Padahal dulu kita kesini itu terasa sekali petualangan di alamnya. Ya, mau gimana lagi? Mungkin mereka juga udah ada izin dari pihak setempat. Karena seingat saya, kebun ini milik pemerintah. Jika salah tolong koreksi ya lewat komentar. Nah, ini dia air terjun Pamoyanan. Meskipun airnya sudah tidak berfungsi atau kecil, tapi air terjun ini menjadi saksi sejarah baik dari zaman kerajaan Pajajaran, Sangkuriang, hingga zaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Kalian tahu arti Pamoyanan? Pamoyanan adalah tempat berjemur. Konon katanya selain tempat berjemur para masyarakat dari zaman kerajaan, dan ini juga menjadi tempat peristirahatan para prajurit Jepang sebagai markas mereka untuk bersembunyi dari kejaran para tentara Belanda. Itu sih seingatku cerita dari masyarakat setempat. Tapi jika kalian ada yang lebih tahu tentang tempat ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Ya, tapi kalau hujan, ini airnya mengalir kok. Meskipun tidak terlalu besar mengalirnya. Tapi kalau air terjun kedua namanya air terjun Cimanarasa itu masih tetap mengalir.
Mungkin di antara kalian tidak asing nama Manah dan Rasa? Saya tidak bisa ke sana karena terlalu siang. Perjalanan ke sana membutuhkan 2 jam dalam satu perjalanan. Jadi lebih baik berangkat pagi, apalagi sekarang jalannya memutar karena adanya perkebunan para petani. Kembali ke topik. Cimana Rasa dikaitkan dengan Raden Pemanah Rasa, yaitu julukan Prabu Siliwangi. Kami belum tahu cerita lengkapnya, apakah tempat itu sebagai wilayah Pajajaran atau tempat tetapa Prabu Siliwangi dan kemudian bertemu dengan Ratu Siluman. Jika kalian ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut menuju lokasi kedua, yaitu Goa Peninggalan para Prajurit Jepang sebagai tempat persembunyian dan sekaligus markas mereka. Aduh, sayang sekali guys, goanya sudah tidak terbentuk dan sudah mau menutup. Padahal dulu goa ini sangat besar dan tinggi. Saking lamanya saya tidak kesini, tidak tahu bahwa goa peninggalan Jepang sudah ambruk dan runtuh begini ya. Dulu orang tua saya pernah masuk ke dalam goa ini. Katanya di dalam hanya ada beberapa kamar saja, serta saluran air dari dalam goa. Sesuai namanya yaitu tempat persembunyian. Dan sejarah kelamnya goa ini dibuat oleh para pribumi yang dipaksa untuk menggali goa. Dan masuk ke sini tidak sembarang orang, karena ada portal gaib atau gerbang gaib. Kenapa dipercaya seperti itu? Dulu ada seorang penjajah yang nekat masuk ke goa ini. Tiba-tiba mereka hilang tanpa jejak. Dia tiba-tiba muncul beberapa tahun kemudian, yaitu di hutan pinus Lembang. Kisah lain dari masyarakat, dulu ada seseorang yang mencari kebutuhan di hutan. Sering terdengar suara geraman harimau di dalam goa ini, entah harimau asli atau harimau gaib. Sebenarnya sih goa Jepang di Wanayasa ada 3 situs, 2 di situ Wanayasa dan 1 di sini. Dan ini adalah satu-satunya peninggalan Jepang yang masih ada hingga sekarang. Oke lah, kita ke lokasi yang ketiga terakhir. Kita lihat taman, tapi saya lupa deh. Nanti saya cari ya. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Jangan lupa like dan share-nya biar orang-orang tahu tentang wisata ini. Ceritanya ini sedang mencari taman bekas kerajaan Ratu Siluman Cantik yang jatuh cinta kepada Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi yang masih muda. Mungkin dalam sebuah sinetronnya namanya Nyai Genit kali ya. Maaf ngarang, hehehe. Apa tuh? Nah, di atas tuh tamannya tuh. Waduh, saya gak berani nih. Soalnya ini hutan, masih ada hewan-hewan liar.
pokoknya itu tamannya tuh di atas. Aduh. Aduh guys, karena waktu tidak mencukupi dan tidak ada keberanian, saya tidak mau ngambil resiko. Masih mending kalau bertemu hantu yang hanya menampakkan saja. Kalau binatang buas bagaimana? Sedangkan saya sendirian. Padahal dulu taman bekas kerajaan itu tidak jauh dari sini. Saya tidak tahu ya, waktu itu saya masuk dimensi atau gimana. Atau mungkin karena jalannya diubah jadi terasa seperti jauh. Nanti kalau saya ada umur, saya akan kembali ke sini bersama seseorang yang mengetahui jalur menuju air terjun Cimana Rasa. Maaf kalau mengecewakan kalian ya. Di awal video, kita belum menunjukkan bagaimana wisata ujung aspal itu ya. Nah, sebagai penutup, kita akan menelusuri tempat wisata ini. Ini dia suasana di Bikini Bottom. Nanti kita ekspor ke sana. Tempat-tempat wisata itu kayak gimana ujung aspal tuh ya. Kita lanjut. Kemana? Saya mau lihat tentang itu memang ada yang mandi akan sekarang diaktif lagi tempatnya di sini.
Baik, mungkin cukup sampai di sini ya kawan-kawan. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Episode berikutnya adalah kesenian gondang sebagai penyambutan Bupati Purwakarta mengunjungi air Indung dalam menyambut hari ulang tahunnya Purwakarta yang ke-57. Saksikan terus hanya di Superman Channel, suatu persatuan pertemanan. Siapapun orang yang